Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya, Kalandra Alensia Haryani, dosen program studi Sistem Informasi Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman berbasis web. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka untuk unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, berikut adalah deskripsi dan rencana pembelajaran semester yang akan diimplementasikan. Mata kuliah pemrograman berbasis web memiliki bobot sebanyak 3 SKS yang akan diambil oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini terdiri dari 14 kali sesi perkuliahan dengan durasi 3 kali 50 menit per sesi, ditambah 1 kali sesi ujian tengah semester dan 1 kali sesi ujian akhir semester. Tidak ada mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah ini. Mata kuliah pemrograman berbasis web berfokus pada pengembangan aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman server scripting, teknologi server, dan database. Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman dan keterampilan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan aplikasi web yang interaktif dan responsif. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar pemrograman web, sintaks dasar, pengintegrasian database, serta perancangan aplikasi web yang memberikan solusi sistem informasi terintegrasi. Selama mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan mengembangkan keterampilan dalam mengembangkan website yang menarik dan responsif, mengelola data pada sisi klien dan server, serta mengimplementasikan fungsionalitas interaktif seperti formulir, validasi data, dan pengolahan data. Mahasiswa juga akan dibekali dengan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam merancang solusi inovatif, bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama, serta mengembangkan sikap menghargai keanekaragaman dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama adalah CPL 03, mahasiswa memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem dan penganalisis kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. CPL kedua adalah CPL 10, yaitu mampu menerapkan dan memahami fungsi, bahasa pemrograman, serta aspek keamanan pada aplikasi berbasis web dan perangkat bergerak, serta mampu merancang UI/UX dengan konsep, metode, dan teknik yang tepat. Dan yang ketiga adalah CPL 11, yaitu berperan sebagai warga negara yang memiliki nasionalisme, taat hukum, menjunjung nilai kemanusiaan, menghargai keanekaragaman di dalam masyarakat, dan memiliki kepekaan sosial serta berkontribusi dalam peningkatan kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila. Mata kuliah ini terdiri dari 3 CPMK, yaitu CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep dasar pemrograman web dengan PHP Vanilla dan teknologi pendukungnya berupa Bootstrap dan MySQL. CPMK ini terintegrasi langsung dengan CPL 03 dan CPL 10. Untuk CPMK kedua adalah mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji aplikasi web dinamis dengan struktur yang modular dan integrasi database. CPMK ini berintegrasi langsung dengan CPL 03 dan CPL 10. Lalu CPMK 03 yaitu mahasiswa menunjukkan kemampuan kerja tim, berpikir kritis, dan sikap kolaboratif, serta menghargai keberagaman selama proses pengembangan aplikasi. CPMK ini berintegrasi langsung dengan CPL 11. Mata kuliah ini juga memiliki beberapa sub-CPMK. Dari CPMK yang pertama, yaitu sub-CPMK-nya adalah mahasiswa memahami arsitektur dan alur kerja pengembangan aplikasi web, server script, site scripting, dan client-server interaction. Mahasiswa menerapkan sintaks dasar PHP dan menggunakan Bootstrap untuk membangun tampilan web yang responsif. Untuk CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengelola data menggunakan fitur CRUD, create, read, update, delete melalui integrasi PHP dan MySQL. Mahasiswa menyusun struktur modular dan fungsional dari aplikasi web berbasis CMS sederhana. Dan untuk sub-CPMK untuk CPMK yang ketiga adalah mahasiswa bekerja secara kolaboratif dalam tim, membagi tugas pengembangan, dan mendokumentasikan hasil kerja. Lalu, mahasiswa menunjukkan sikap tanggung jawab, keterbukaan terhadap keberagaman ide, dan etika profesional dalam proyek akhir. Berikut ini adalah bahan ajar untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah bahan ajar utama, yaitu buku dengan judul Pengembangan Situs Profil Perusahaan dengan PHP Vanilla untuk Pemula, panduan langkah demi langkah yang ditulis oleh saya sendiri, dan juga buku pendukung yang berjudul PHP dan MySQL, Server-Side Web Development, yang ditulis oleh John Duckett dan dipublish oleh Wiley. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini terdiri dari 3, yaitu pertama, sinkronus, daring dan luring, asinkronus menggunakan Learning Management System UPH, yaitu dapat diakses di www.learn.uph.edu dan Microsoft Teams,
Dan yang ketiga adalah blended learning synchronous dan asynchronous. Tahapan perkuliahan untuk pemrograman berbasis web dapat dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas sebelum kelas atau pre-kelas, di mana mahasiswa dapat mengakses mengunduh individual material reading atau video watching yang dapat dilihat di LMS UPH yang dapat diakses di learn.uph.edu. Dan tahapan yang kedua yaitu aktivitas di dalam kelas, di mana pada saat dosen menjelaskan kepada mahasiswa, di mana pada saat itu juga ada aktivitas tanya-jawab interaktif antara dosen dan mahasiswa, dan juga game interaktif. Dan yang ketiga adalah aktivitas setelah kelas, di mana mahasiswa dapat mengumpulkan tugas-tugas, kuis di dalam Learning Management UPH di learn.uph.edu atau Teams UPH, dan juga dapat melakukan grup diskusi atau forum diskusi. Metode penilaian untuk mata kuliah pemrograman berbasis web terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah partisipasi dengan bobot 30% yang terdiri dari kegiatan akademik terstruktur, nilai latihan, tutorial, permainan, dan kuis. Yang kedua adalah ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yang berupa proyek akhir dengan bobot 45%. Proyek akhir dapat berupa mini website dengan membuat website-website seperti e-commerce website, booking website, restoran booking, dan juga point of sale, dan lain sebagainya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar pemrograman web. Yang akan kita bahas itu adalah pertemuan kita kelima, yaitu membangun layout CMS sama koneksi database. Ya. Nah, kalian boleh lihat di Learn kalian di pemrograman berbasis web yang PBWR nomor 5 itu ada yang di pertemuan kelima 18 September 2025 saya udah masukin materinya. Nah, materi di sini itu ada macam-macam ya. Ada materi PDF, which is yang PowerPoint itu. Lalu ada materi yang buku dan juga ada codingnya. Nah, jadi kalian kalau ambil codingnya, karena ini udah database, nanti di dalam coding itu juga ada database yang harus kalian import. Ya, jadi kalian tolong download dulu sambil kita mulai kelasnya. Oke, jadi kita akan mulai ke bagian yang slide pertama dulu. Jadi tadi slide ada 2, yaitu membangun layout CMS. Nah, kalau ada yang ingat minggu lalu kita belajar apa? Section ya. Terus selain section apa? Get sama post kan. Nah, nanti station, get sama post itu akan terpakai juga untuk kita bangun layout CMS. Ya. Nah, sebelumnya saya akan bukain dulu tampilannya itu seperti apa, supaya kalian jelas gitu ya. Nah, kalau kalian ingat minggu lalu kan kita sebenarnya udah coba bangun sebuah landing page di mana dia ada landing page company profile, company XYZ, ada selamat datang seperti ini, terus ada tentang kami, ada layanan kami, sama kontak gitu lah ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kita mau bikin CMS-nya untuk ganti-ganti isi bagian depan ini. Gitu. CMS itu seperti apa? Seperti itu. Ini loginnya masih ingat kan kayak minggu lalu yang session dan get post itu kan kita pakai login kayak gini. Lalu kita nanti misalnya masukin Calandra, lalu passwordnya. Nah, ini adalah tampilan CMS-nya. Jadi kalau kalian lihat nih di sini, nanti kita bisa ganti nih tentang kami ini. Kalau kita ganti, dia akan keganti di sini. Tentang kaminya, isi ininya keganti. Dan foto sama isinya juga keganti. Gitu. Terus, misalnya kita lihat daftar layanan. Ini kan service ya, layanan ini. Ini kan tadinya ada 3 nih. Kalau misalnya kita ganti di CMS, misalnya 3 ini kita hapus. Oke. Dia akan 2 kan? Pada saat di sini kita refresh, ini juga tinggal 2. Jadi CMS itu untuk kita back end-nya, kita tinggal ganti-ganti, terus di depan kita tuh tampilan front end-nya langsung berubah. Gitu ya. Nah, terus ada lagi nih, selain itu, kita akan coba kontak. Kontak. Edit kontak ini. Jadi kan ini edit kontak itu di mana sih? Yang di sini nih. Kontak.
ada alamat, telepon, sama email. Tiba-tiba kalau perusahaan kita ganti alamat sama telepon, kita nggak mungkin ganti di HTML. Kita harus ganti di CMS-nya. Nah, makanya kita harus buat seperti itu, dashboard seperti ini. Ya. Nah, ini namanya adalah CMS atau dalam sebutannya Content Management System, di mana semua ini udah pakai database. Gitu. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nah, sekarang kalian download dulu itu codingannya. Nah, di situ semua codingannya udah lengkap, sampai database, gitu-gitu itu udah ada semua. Ya, yang di zip itu loh. Nanti kalau nggak bisa, ada error apa, kalian tanya aja. Nanti saya akan jalan ke tempat kalian untuk coba perbaiki. Ya. Password ya? Nah, pasti kalian punya konflik kalau kalian taruh di MAMP itu pas atau WAMP atau SMP pasti akan kayak keluar fatal error atau apa kan ya, karena tampilan kita yang CMS ini semua udah pakai database. Pertama kalian kan belum create database-nya, terus belum koneksiin database-nya, jadi kalau kalian langsung copy aja pasti error kayak gitu. Jadi sekarang udah beda tuh sama dulu waktu di dasar teknologi web, kita kan belajarnya HTML klik 2 kali langsung jalan kan. Kalau kayak gini database gak ada aja pasti error kayak gitu. Jadi kalian tenang aja, nanti kita pasti bisa tuh. Nah, sekarang kita ngomongin konsep CMS dulu. Kalau kita ngomongin konsep CMS, jadi seperti namanya aja Content Management System. Berarti dia apa sih? Sistem yang memungkinkan admin mengelola konten situs tanpa harus mengubah kode secara langsung. Nah, minimal kalian kalau udah lagi belajar website, kalian tuh pasti bisa bikin CMS sendiri. Kalau kita ngomong-ngomong CMS yang kalian pakai, ada ingat nggak CMS apa sih yang kira-kira sering kalian pakai? Tahu nggak? Yang biasa kalian pakai tuh CMS-nya apa ya? Kalau CMS UPH.edu itu pasti ada CMS-nya, tapi kan kalian nggak ganti-ganti isi di belakangnya kan? Kalian lihat tampilan website itu UPH.edu. Nah itu sebenarnya isi belakangnya itu adalah Content Management System. Nah, kalau yang hari ini yang kita coba, kita bikin sendiri Content Management System. Tapi kalau yang benar-benar ada yang paling terkenal itu ada 2, Joomla sama WordPress. Kalian pasti pernah dengar lah ya. Nah itu. Kalau yang UPH.edu itu pakainya WordPress. Nah, yang kasus ini nih, yang kita nanti akan coba, CMS itu yang dipakai 3, tentang kami, layanan, sama hubungi kami. Nah, terus halaman yang tadinya statis, kita ubah nih jadi dinamis, di mana nanti kalau kita punya akses di login itu, kita sebagai admin, kita berarti bisa ubah-ubah tuh nanti di panel admin atau di panel CMS-nya. Jadi nanti kalau kalian tiba-tiba lagi freelance atau kalian kerja, kalian diminta nih back-end-nya bikinin tuh CMS-nya. Kalian tahu maksudnya itu adalah bikin tampilan belakangnya untuk ubah-ubah front-end kalian. Jadi kalian harus tahu term itu loh sebelum kalian kerja. Nah terus data yang diedit akan disimpan di mana nih? Database, dan akan ditampilkan otomatis di halaman publik atau front-end-nya. Gitu ya, itu konsepnya. Nah sekarang kalau kita bikinin CMS, yang perlu kita bikin itu adalah struktur foldernya. Ya, kalau kalian lihat nih di tampilan ini nih, biasanya tuh kalau kita bikin project pasti ada. Saya kasih contoh nih, misalnya ada project folder, di dalamnya itu ada index, service, contact, galeri. Terus include-nya ini apa sih, buat apa? Masih ingat nggak? Kenapa perlu ada folder include? Itu kira-kira isinya apa include itu?
Ya enggak. Nah, yang bakal dipanggil terus-menerus. Kan contohnya apa? Ya, header, footer, navbar gitu kan. Nah, itu biasa kalian taruh di folder include. Tujuannya buat kalau nanti kalian mau pakai di halaman-halaman lain, kalian tinggal apa? Panggilnya pakai apa tuh kode PHP-nya? Apa? Ya, require. Atau include. Bisa juga ya, require atau include. Di CMS pasti kita punya folder namanya admin. Jadi kalau kalian lihat codingannya di sini ya, di codingan kalian yang saya udah kasih itu, nanti pasti kan lihat ada folder admin di mana di dalam situ ada include lagi, terus ada folder per dia punya ini nih, dia punya fitur tentang kami, daftar layanan, kontak, pesan masuk tuh biasa bisa masukin lagi foldernya. Kalau dijadiin satu akan mempersulit kalian kalau nanti codingan kalian udah banyak. Bayangin kalau misalnya isi ininya tuh banyak banget, pasti kalian akan bingung kan kodenya itu taruh di mana. Makanya biasa kita folder-folder itu. Nah terus kedua, kalau kita ngomongin admin, yang harus kita lakuin adalah proteksi login. Makanya ada login page. Kenapa harus ada login page di CMS? Benar, supaya orang-orang tertentu doang kalian bisa akses. Gak mungkin kamu kasih kebuka aja, jadi website kamu bisa diubah dengan gampang sama orang lain kan, gak mungkin. Makanya kita harus ada login page. Nah minggu lalu itu kan udah belajar login page. Sama aja, kita pakai login page itu, tapi bedanya yang kali ini ada select dari database username sama passwordnya sama token. Gitu. Jadi ada ini nih proses login. Kalau yang minggu lalu tuh kan baru session, terus habis itu get sama post kan. Nah sekarang udah ada validasi username sama password. Bener gak yang ada di database? Gitu. Jadi kita pelajari teori-teorinya dulu. Terus ini ya, biasanya panel admin itu tampilannya tuh kayak gini nih pasti selalu ada di atas nih ada menu kayak gini, terus dia ada sebutannya sidebar. Ini sidebar nih. Nah, nanti kalau kalian punya project, nanti saya kasih template backend sendiri. Jadi satu ini nih, satu kelas grup, semua grup tuh sama template-nya. Kalau untuk backend. Tapi kalau tampilan depannya kan beda-beda ya. Kalian kan udah kasih tuh. Hari ini deh saya kirim. Nah nanti tampilannya tuh pasti kayak gini bentukannya. Terus ada sidebar kayak gini, pasti selalu kayak gitu kalau namanya backend. Terus, nah kalau kalian lihat nih, misalnya tampilan seperti ini, kira-kira apa yang ditaruh di include? Kira-kira apa yang akan dipanggil terus di include? Di tampilan seperti ini. Nah, bar itu yang mana? Yang paling atas, benar. Terus sidebar, terus apa lagi? Kira-kira footer. Ya, jadi sebenarnya tampilan yang akan berganti-ganti itu cuma bagian ini doang nih, yang tengah ini. Yang kiri ini, yang atas sama footer ini, dia tetap terus. Yang akan berganti-ganti cuma bagian yang ini doang nih. Makanya kalau kita pinta kami, ya berubahnya cuma bagian itu doang kan. Nah gitu. Seperti itu. Template. Makanya dibikinlah struktur grid bootstrap di mana sideline-nya itu MD-nya 2, yang di tengah itu pakai misalkan kita pakai bootstrap ya. Jadi yang di sini itu 2, yang di sini sampai ujung ini adalah 10, jadi kan 12 kan. Kayak gitu. Seperti itu. Terus ini form edit content. Jadi kayak gini maksudnya form edit content tuh seperti
Pada saat kita bikin CMS, sebelum kita bikin database, kita bikin dulu layout backend kita. Jadi misalnya kalian bikin apa sih e-commerce? Kira-kira backend-nya tuh isinya tentang apa yang kalian berpikir? Produk kan? Produk-produk. Nah, kalian bikin tuh tampilan produknya. Nanti tampilannya tuh kayak gini juga. Kayak tabel gini, nama produknya, nanti ada tambah. Kalau tambah, ini buat masuk-masukin ini nanti produk bahan kalian. Terus, kalau edit, dia akan ambil tuh yang diedit. Tampilannya tuh pasti font kayak gini, backend itu. Ya. Nah, kalian harus coba pikirin kira-kira di backend itu, layoutnya tuh kayak gimana, digambarin dulu aja. Terus habis itu kalian codingin HTML, baru habis itu kita koneksi database. Itu dulu yang pertama. Jadi waktu setiap kali bikin CMS, kita codingin dulu seperti ininya. Gitu ya. Terus, udah nih, udah semua. Intinya di sini tuh semuanya kita tinggal buat dulu layoutnya. Jadi setiap kali ini, kita nanti bikin layoutnya satu per satu. Kayak misalnya contoh ya, dari mana nih layoutnya? Ini kan tampilan bukan kita. Berarti layoutnya ada apa aja sih kira-kira di form itu? Beranda ini dong misalnya, buat ubah selamat datang ini benar nggak? Nah, kalau misalnya beranda ini kira-kira dia akan bikin formnya apa aja? Form itu kayak gini. Beranda ini, kemudian kalau aku ya, kebetulan di sini saya nggak bikin beranda sih. Cuma kalau kalian mau bikin beranda, kira-kira nanti di sini tuh ada lagi menu beranda namanya. Nah, kalau kita mau ganti-ganti beranda ini, apa yang akan dibikin formnya? Form kayak gini tuh isinya apa kira-kira? Di beranda ini, kalau mau diganti. Kalau mau dibikin. Kalau bikin kayak gini, makanya dari mau kali. Nih, kalau misalnya kalian mau bikin front end-nya seperti ini. Back end yang di samping sini, kira-kira isinya apa ya? Kalau mau bikin back end ini. Benar. Iya. Sama apa? Button isi, misalnya button ini mau isi apa dan apa kira-kira? Linknya kemana? Ya kan? Nah, berarti nanti kalian punya satu tabel. Isinya adalah tabel beranda. Yang beranda itu isinya ada apa aja? ID beranda, terus judul beranda, subjudul beranda, tulisan button misalnya namanya ya, sama link button. Jadi kalian punya itu. Itu satu dulu. Jadi caranya kayak gitu kalau kalian bikin backend. Ya. Terus kalian bikin lagi di tampilan frontend kalian, ada apa lagi ya saya beranda? Tentang kami. About us. Nah, kalau kalian bikin tentang kami, ya itu tuh yang dibikin. Judul, konten ini, gambar ya pasti. Benar, iya nggak? Ya kan? Judul, konten, sama gambar. Nah, gambarnya itu choose file yang ini kayak kalian biasa upload foto. Nah, jadi yang di database isinya apa? Yang di database, kalian punya tabel namanya tentang kami. Terus yang kolomnya apa aja? ID pasti perlu dong. Terus judul, konten, sama gambar. Nah, database itu bukan nyimpen gambar kalian. Kalian bayangin MySQL dulu. MySQL itu kan nggak mungkin simpen gambar kan. Dia kan simpennya kayak stringnya doang kan. Nah, kalian juga sama. Yang kalian simpen adalah nama filenya doang sebenarnya. Gitu. Jadi kalian simpen nama file. Di atas nih ada menu kayak gini, terus dia ada sebutannya sidebar. Nanti kalau kalian punya project, nanti saya kasih template backend sendiri. Jadi satu ini nih, satu kelas, semua grup tuh sama template-nya kalau untuk backend. Tapi kalau tampilan depannya kan beda-beda ya, kalian kan udah kasih tuh. Hari ini deh saya kirimin. Nah nanti tampilannya tuh pasti kayak gini nih bentukannya.
Terus ada sidebar kayak gini, pasti selalu kayak gitu kalau namanya backend. Nah, kalau kalian lihat nih, misalnya tampilan seperti ini. Kira-kira apa yang ditaruh di include? Kira-kira apa yang akan dipanggil-panggil terus di include? Navbar itu yang mana? Yang paling atas, bener. Terus sidebar, terus apa lagi? Footer, ini. Ya, jadi sebenarnya tampilan yang akan berganti-ganti itu cuma bagian ini doang nih, yang tengah ini. Yang kiri ini, yang atas sama footer ini, dia tetap terus. Yang akan keganti-ganti cuma bagian yang ini doang nih. Makanya kalau kita klik tentang kami, ya berubahnya itu cuma bagian itu doang kan. Nah gitu, Makis. Nah sekarang kalian tinggal bikin username-nya. Misalnya Catherine, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah satu nih, pada saat password ini yang harus dibikin adalah ininya di MD5, cari MD5. Jadi jangan dikosongin tuh fungsinya. Terus nama lengkapnya kalian kasih Catherine Nadia. Terus kirim. Nah sekarang kalau kita buka, udah ada tuh Catherine dengan passwordnya itu, dia ke-encrypt. Nah, nanti yang about, contact info, message, service, itu yang harus kalian cobain sendiri di backend-nya, gitu ya. Jadi kan akan, kalau kalian nambahin, akan muncul di sini. Nah, sekarang kalau udah nih ya, nanti semuanya. Sekarang kita lihat di codingannya, guys. Kalau kalian lihat, di admin, itu ada namanya config. Config ini isinya adalah configuration database kita. Jadi, kalau nanti tiba-tiba database-nya itu ganti, kita tinggal ganti di file itu. Atau kita mau hosting di live gitu ya, di cloud, di server kita. Kita tinggal ganti host, username, dan password-nya di sini, bukan di setiap halaman. Jadi ini adalah koneksi database-nya. Nah, sekarang kita bikin gini dulu nih. Host sama user dan password itu bisa jadi beda-beda di setiap komputer. Ya, tapi biasanya host sama user itu selalu localhost karena kita masih localhost nih. Terus usernya namanya root. Passwordnya biasanya bisa kosong kalau nggak root. Nah, ini caranya tahu dari mana yang benar atau salah? Coba-coba. Kalian coba waktu dijalanin error nggak? Kalau nggak error berarti bener. Koneksinya udah bisa. Sekarang kalian buka dulu ini. Kalau kalian masukin root, ada keluar config tadi lagi nggak? Error kayak tadi. Buka ininya nih maksudnya. Maksudnya, kalian buka di localhost kalian, codingannya, terus buka yang bab 7 tadi, terus kalian ketik namanya login. Error config kayak tadi gak? Atau udah kebuka nih loginnya? Nah berarti kalian udah bisa tuh. Nah sekarang coba kalian masuk pakai nama pengguna dan kata sandi yang tadi kalian baru bikin. Nah ini tampilan ini semuanya kalau kalian lihat di slide ya, ini tuh saya kasih tahu kayak isi setiap tabel tuh apa aja. Dan untuk kelas hari ini sampai kita bisa koneksi database dulu. Nanti minggu depan saya ajarin satu persatu tadi tuh gimana caranya insert codingnya, terus edit gambar tuh, dari gambarnya ada jadi nggak ada, terus masukinnya kemana, nanti itu minggu depan. Gitu ya guys. Jadi hari ini layouting dulu supaya kalian tahu tampilannya layout. Kalau dari front end dan back end itu gimana, sama koneksi database kalian udah bisa. Sama kalian udah bisa bikin database dan table di PHP MyAdmin. Nah harapannya kalian udah boleh mulai nih project kalian, front end dan back endnya udah mulai dipikirin. Kedua, kalian udah mulai pikirin database. Ya, database-nya tuh mau gimana karena itu perlu. Nah nanti setiap kali mulai dari pertemuan hari ini sampai seterusnya akan sering update project. Ya, jadi nanti kalian udah ngomongin nih project kalian udah sampai mana. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Demikian video pengajaran saya sebagai penyampaian diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2026.